dalam waktu 5 bulan saya bisa menyelesaikan kurang lebih 2, sekian. Berapa titik itu, Pak? Itu banyak titik. Banyak titik ya? Lebih dari 10 titik ya. Oh ya Allah. Lebih dari 10 titik. Itu kami semuanya tawarkan semua. Tapi sampai detik ini belum ada yang terjual. Belum ada yang terjual. Ada yang terjual. Tapi utang malah lunas ya? Satu persatu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Suhoki dalam podcast MMC MTR Milliarder Club. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu sangat istimewa nih. Beliau pengusaha distributor pertanian ya dan distributor kopi Stamina yang berasal dari Tegal. Saya akan banyak diskusi ya atau sharing nih. Beliau akan banyak sharing mengenai big win beliau yang belakangan ini lagi rame nih di MTR. Baru saja mampu melunasi beberapa titik utangnya ya. Dan itu semua lunas dengan penghapusan bunga, denda, dan ongkos-ongkos lainnya. Dalam artian lunas sisa pokoknya dan BDO-nya dihapuskan. Beliau adalah Pak Yudi dari Tegal. Kita langsung aja ya, beliau sudah ada di sebelah saya. Halo, Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, subhanallah. Allah Akbar, Masya Allah. Gimana Pak perasaannya Pak? Luar biasa. Jadi kayak ini tuh kalau orang Jawa bilang itu maplong. Oh, Masya Allah. Maplong. Unek-unek yang selama ini ganjel, unek-unek yang selama ini ya cukup mengganggu pikiran lah ya. Namanya utang pasti mengganggu pikiran kita. Betul. Dan dalam beberapa hari kemarin itu rasanya luar biasa. Bahagia sekali Mas. Masya Allah. Ya. Nih, saya langsung aja Pak Yudi ya. Kemarin di MTR sempat banyak berseliweran nih fotonya Pak Yudi, informasi bahwasanya teman-teman ikut bersyukur ya, alhamdulillah ikut mendoakan Pak Yudi sudah berhasil melunasi salah satu utangnya ya kemarin. Gimana ceritanya Pak Yudi? Jadi gini, saya gabung MTR itu MTR sekarang MMC itu September 2021. Oh, September 2021. Dalam jangka waktu 5 bulan, total itu kurang lebih 4. Oh, total utangnya berapa Pak? 4 meter. 4 meter. 4 meter. Oke, terus? 4 meter dalam waktu 5 bulan, sisa utang itu dengan mengikuti satu demi satu pembelajaran yang diadakan oleh MTR MMC itu dalam waktu 5 bulan. Sisa pokok utang kami itu tinggal 1,7. Oh, dari 4 miliar dalam waktu 5 bulan, kemudian tinggal sisa 1,7. Oh, Masya Allah. Itu luar biasa. Jadi itu big win saya yang pertama setelah kenal MTR, MMC ini. Dalam waktu 5 bulan saya bisa menyelesaikan kurang lebih 2, sekian. Lebih berapa titik itu Pak? Itu banyak titik. Banyak titik ya? Lebih dari 10 titik ya. Oh ya Allah. Lebih dari 10 titik. Dan alhamdulillah berkat pembelajaran mulai dari TBE, PPTR, kemudian kami mengikuti MBUBB, kemudian salah satu program yang membantu saya untuk membenahi bisnis dan usaha kami itu kami ikut. Oke, Pak Yudi pertama kali ikut program apa? TBE. TBE di mana? TBE kami ikut di Jogja. Oh di Jogja. Dari TBE lanjut ke? Langsung PPTR. PBTR di Bogor. Oh Masya Allah, baik ya. Masya Allah. Pokoknya nggak nyesel sama sekali. Nggak nyesel. Jadi pembelajaran demi pembelajaran kami ikuti, role-nya kami ikuti, apa yang kami dapatkan dari PBTR, secara teknis kita ikutin, role-nya kita ikutin, ritmenya juga ini jangan salah. Jadi kita juga mesti tahu role dan ritmenya. Betul. Ketika kita menghadapi perbankan itu apa yang harus kita Betul. lakukan. Oke. Jadi titik terakhir kemarin itu bukan serta-merta. Ada prosesnya. Ada prosesnya betul. Jadi proses demi proses kami nikmati. Yang akhirnya alhamdulillah kemarin persisnya berarti tanggal 11 kalau nggak salah. 11 ya, 11 Februari ya. Jadi persis sebelum berangkat ke sini kami mendapatkan big win yang luar biasa. Ada kabar itu ya, dihapuskan BDO, langsung Bapak lunasi, sertifikat keluar. Oh Masya Allah. Di hari yang sama. Itu keberapa tuh? Titik keberapa tuh?
total dari sekian titik itu kami tinggal 2 titik lagi aja. Sekarang tinggal 2 titik. Tinggal 2 titik. Jumlahnya kurang dari 1,5. Kurang dari 1,5. Insya Allah cepat selesai ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Amin. Kita doakan ya. Semuanya, ya. Nih, banyak yang penasaran gini Pak Yudi. Banyak yang penasaran sebenarnya apa sih yang dilakukan loh Pak Yudi gitu. Banyak teman-teman yang tahu, lunas, tapi mereka nggak tahu sebenarnya proses dibalik itu apa sih gitu. Ini yang boleh mungkin menjadi ini juga ya, insight yang saya dapatkan kenal beberapa warga. Banyak orang menganggap bahwa apa yang dilalui, dialami itu sebagai proses itu tidak memahami. Betul. Nah, yang kami jadikan pelajaran di sini, setiap kali kita mengadakan atau melakukan negosiasi dengan pihak perbankan, ketika kami menemui titik titik buntu, kami selalu kembalikan ke. Jadi segala sesuatu yang terjadi bukan tanpa sebab. Betul. Apalagi ini hubungannya sama Nasrullah, pertolongan Allah. Jadi ketika kita menemui titik buntu, kami menganggap masih ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Nah, itu yang kami jadikan pembelajaran. Setiap kali negosiasi tidak ketemu, tidak menemui kata sepakat, itu kami belajar lagi. Bukan lantas kemudian menyerah gitu ya. Dan yang paling penting bukan hanya menyerah, mencari kambing hitam. Jadi selalu menyalahkan sesuatu yang lain atau orang lain. Masya Allah. Itu yang penting. Ini penting nih pelajarannya ya. Kebanyakan orang di luar sana Pak Yudi, ketika sudah berusaha nggak berhasil, kemudian menyerah dan menyalahkan pihak, mencari penyalahan orang lain. Iya, betul. Nah, Pak Yudi sendiri justru itulah proses pembelajaran ya. Betul. Ya Allah. Jadi tidak hanya tentang masalahnya. Kalau kita berfokus hanya kepada masalahnya, ya nggak bakalan selesai. Tapi kita benahi dari diri kita sendiri secara personal, pribadi, keluarga, dan yang nggak kalah penting, tetap fokus sama usaha dan bisnisnya. Betul, untuk cashnya ya. Betul. Oh ya Allah. Dan alhamdulillah kemarin kami itu keluarga itu sudah sepakat dan kami sudah satu frekuensi. Kami lepas semua kemelekatan. Oh, masalah siap. Jadi kami hanya mengharap Allah ridho, Allah melihat upaya kami untuk berubah dari dulu yang penuh kemaksiatan, kami punya itikat sungguh-sungguh untuk berubah. Salah satunya kami ingin melepas kemelekatan itu, kami semuanya tawarkan semua. Tapi sampai detik ini belum ada yang terjual. Belum ada yang terjual. Tapi utang malah lunas ya. Satu persatu selesai. Oh, Masya Allah. Artinya di sini ada pertolongan Allah ya Pak ya? Betul. Dan tugas manusia sebagai hamba hanya berikhtiar maksimal ya. Oh, Masya Allah, luar biasa loh ilmunya. Setengah maksimal. Nah, lagi-lagi nih kita tekankan lagi ke teman-teman bahwasannya tugas hamba itu berikhtiar maksimal. Kembali lagi pertolongan solusi Allah yang kasih ya. Hak sepenuhnya Allah. Hak sepenuhnya Allah. Masya Allah. Tugas kita memaksimal ikhtiar. Nah, lalu gini Pak Yudi, apa sih perbedaannya Pak Yudi nih yang dulu kan banyak utang nih sampai 10 titik belum kenal MTR, kemudian kenal MTR berubah drastis. Apa perbedaannya Pak Yudi? Mungkin saya layaknya kebanyakan orang. Jadi ketika menemui kesulitan, kendala, lupa akan satu hal, bahwa segala sesuatu yang datang ke kita, yang kita terima itu semuanya dari Allah, Sang Khalik. Kita lupa ketika ketemu masalah, kendala dan lain sebagainya, kita lupa minta tolongnya ke si pemberi. Kita minta tolong ke hal lain atau orang lain, bahkan yang ekstrim sampai sesuatu yang antum punya tuh videonya. Dulu belum ke situ pikirannya ya. Belum ke situ. Jadi ketika karena utang. Betul. Bahkan sampai di titik mungkin semua orang mengalami ketika PK itu berhasil cair, alhamdulillah cair. Betapa bodohnya kita. Betul. Nah, itu yang saya alami. Nah, ketika kenal MTR satu demi satu, ada yang bilang begini, utang adalah masalah akidah. Setuju. Saya setuju di situ. Kenapa? Saya rasakan bahwa betul apa yang kita alami, apa yang kita lakukan selama ini itu karena akidah kita yang bobrok. Saya akui itu. Lah, begitu saya kenal MTR itu banyak sekali yang saya benahi. Karena sebelum saya kenal MTR itu, Masya Allah, ujian demi ujian itu bukan ujian biasa menurut saya. Tapi alhamdulillah, begitu saya memahami apa yang sebenarnya terjadi, belajar tahap demi tahapnya,
melalui wasilah MTR ini saya paham akhirnya. Dan akhirnya di MMC ya atau di MTR ini belajar ya? Belajar. Kebuka semuanya? Kebuka semua. Dan semakin hari saya belajar bersama MMC ini, semakin menyadari, Masya Allah, saya betapa kosongnya gitu akan ilmu. Nah ini juga salah satu insight yang saya dapatkan, bahwa apalagi kita sebagai seorang muslim itu, bahwa belajar itu wajib hukumnya sampai habis masa kontrak kita di dunia ini. Nah ini saya selalu selalu share nih kepada teman-teman yang sering kali share kepada saya ini, bahwa kita itu akui saja bahwa selama ini kita kurang ilmu, sehingga apa yang kita lakukan itu ya kemana-mana. Tujuannya nggak sesuai yang kita harapkan, mencari solusi, tapi malah menambah masalah baru. Betul. Nah itu yang saya alami. Nah begitu saya kenal MMC ini, alhamdulillah hidup secara personal mulai saya benahi, kita mulai arahkan apa sebenarnya tujuan hidup kita. Nah, artinya ketika pertama kali Pak Yudi nih bergabung dengan MMC ya, ikut TBE, disitulah cikal bakal ya. Betul. Kebangkitan, apa istilahnya tuh, titik balik gitu ya. Nah, akhirnya di situ belajar, dapat ilmu, kemudian kena sebagai titik balik, dari TBE ikut PBTR. Langsung PBTR. PBTR ikut ke BIMIM. MBUBB ikut ke BIMIM ya, untuk memperbaiki bisnis. Karena banyak pendapat gini Pak Yudi, teman-teman di luar sana Pak Yudi, saya ingin lunas utang nih, saya banyak utang miliaran, saya disuruh ikut belajar, dan itu bayar loh, dan itu harganya mahal. Kenapa Pak Yudi mau gitu loh? Sekarang gini Mas, total utang saya 4M. Saya taruh, katakanlah hitung aja, habis buat belajar itu kurang lebih 100. Tapi saya lunas 2, sekian. Secara kalkulasi matematis, saya nggak rugi. Apalagi itu infak yang saya keluarkan. Tapi ilmu yang saya dapatkan tidak sebanding. Masya Allah. Luar biasa. Dan itu kembali ya Pak ya? Lebih dari itu. Menang banyak. Belum lagi penghapusan bunga ya. Oh ya Allah. Coba kalau seandainya saya tidak belajar, taruh katakanlah saya punya rezeki lebih gitu ya, punya dana cukup untuk melunasi, apa jadinya kalau kita masih berkecimpung di situ? Betul. Astagfirullahaladzim. Jadi inget dulu ya. Jadi Pak Yudi, jadi gini, bagaimana caranya kita meyakinkan diri nih, pertama kali nih, ketika kita dalam keadaan, ketika kita terjebak utang, keadaan kan lagi sulit. Sementara kita ingin bangkit, ingin belajar, tapi harus keluar uang. Bagaimana cara meyakinkan diri Pak Yudi, oke saya harus ikut, meskipun saya harus keluar uang, gitu. Kan Pak Yudi belum tahu, ini berhasil enggak, gitu kan. Awal itu berasal dari itu mengikuti sebuah kajian online. Online. Dari situ dapat maklumat sedikit tentang MTR itu. Lalu kemudian kami penasaran, di titik itu kami sebenarnya di titik yang belum, masih gagah. Masih mampu ya. Semua lancar. Tapi ada sesuatu yang salah yang kami rasakan di kehidupan kami sehari-hari. Ada yang salah. Kami melakukan ibadah seperti rutinitas saja setiap hari. Tidak ada value-nya, tidak ada kenikmatan yang kami rasakan. Jadi layaknya kita makan atau melakukan sesuatu yang tidak ada artinya apa. Itu yang kami rasakan. Jadi lambat laun kami rasa ada yang aneh ini sama hidup kita itu. Hampa gitu ya Pak? Hampa. Ibadah hampa, doa kita kayaknya biasa-biasa aja, boro-boro merasa diijabah doanya. Biasa aja, nggak ada nilainya apa-apa. Nah, setelah itu kami penasaran. Kami tonton tuh sosmednya, terutama yang di YouTube. Kami tonton di YouTube, satu demi satu video, kami mulai penasaran. Begitu penasaran, ya sudah. Sebelum semuanya terlambat dan kita juga sudah merasakan mulai ada keberatan, Akhirnya kami memutuskan untuk ikut salah satu. Nah, event pertama yang sebenarnya ditawarkan ini kejadian aneh. Jadi event pertama yang ditawarkan ke kami adalah PBTR. Komunikasi terjalin di hari-hari sebelumnya itu tidak tersambung mulus karena saya posisi di perjalanan. Qadarullah, telepon masuk itu jam 3 pagi. Ya Allah. Jadi saya mau qiyamul lail, mungkin sama-sama ngelihat, biasanya saya langsung kok ini buka WhatsApp gitu, buka WhatsApp. Ya, jadi kebuka online, waktu itu Kang Nurmansah yang telepon. Disampaikan PBTR.
nggak jadi, Mas. Karena begitu saya sampaikan maklumatnya tentang event ini, ternyata malah terjadi cekcok besar. Dalam keluarga. Dalam keluarga. Karena memang belum terlalu satu frekuensi. Mendadak, karena posisi pemberitahuan itu besoknya. Jadi tidak memungkinkan untuk kami hadir di event. Sementara Bapak dari Tegal ya. Lalu kemudian alhamdulillahnya qadarullah Kang Nurmansa ini kontak saya ke panitia TBE Jogja. Nah, jadilah di situ karena rentan waktu yang cukup untuk kami persiapan, akhirnya ikutlah yang di Jogja. Itu di situ. Waktu itu ikut berdua dengan istri. Langsung. Langsung. Semua berdua. event kami ikut berdua terus ya. Nah, disitulah semua kegundahan, semua pertanyaan, semuanya yang kami rasakan itu terjawab semuanya. Nah, terjawab semua itu. Nah, coba Bapak boleh deskripsikan tentang TBE dan beberapa kata, Pak. Kalau kita merasakan sesuatu dalam hidup kita itu, mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin secara ibadah ya tergolong yang rajin lah ya. Tapi merasakan hidup itu seakan-akan tetap seperti rutinitas biasa, hampa. Terutama yang masih terlilit dengan permasalahan hidup, terutama utang, apalagi riba. Tidak ada event atau program atau acara lain yang menurut saya, ini pendapat saya pribadi, tidak ada tempat yang pas yang bisa menjawab semua itu kecuali TBE. Nikmat ya, Pak? Nikmat sekali. Ya Allah, merinding saya. Nikmat ya, Pak? Semuanya terjawab. Ternyata selama ini Islamnya KTP aja ya. Dan KTP dan hanya ucapan saja. Ternyata jauh dari Islam. Itu yang saya rasakan. Alhamdulillah, di TBE fundamental diperkuat. Masya Allah, luar biasa. Sampai nggak bisa berkata-kata Pak Yudi mengenai TBE. Nah kemudian Pak Yudi, dari TBE kemudian memutuskan bulan itu juga langsung ikut PBTR ya. Apa yang didapatkan di PBTR? Sebelum ikut PBTR itu ada big win satu lagi yang menurut saya itu luar biasa. Kami anggap itu benar-benar ini Allah yang berperan. Jadi kami TBE itu dengan keterbatasan yang ada itu untuk ikut PBTR itu masih terbatas karena saya memutuskan untuk ikut itu di akhir acara TBE waktu itu. Jadi kami hanya sisa uang 500.000 untuk perjalanan pulang. Tapi kami nekat untuk memberanikan diri mendaftar ikut PBTR. Belum sampai pulang karena di hari yang terakhir itu kami memutuskan untuk 1 malam lagi persiapan perjalanan pulang. Malam itu untuk nutup PBTR kami sudah dapatkan. Ya Allah. Jadi ada satu transaksi yang secara transaksi itu cukup untuk menutup kekurangan HTM ikut PBTR. Dan itu tanpa disangka-sangka. Allah kasih pertolongan. Allah kasih pertolongan di situ. Masya Allah. Jadi gimana kami nggak makin yakin, makin mantap, makin semangat di situ. Kalau memang jalannya ya ini gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi PBTR kami ikut PBTR itu dari rumah sudah wah ini udah mantep banget ya, sudah yakin Udah yakin. Nah, begitu ikut PBTR kami pun menjadi sosok yang bukan loyo lagi. Artinya dengan kondisi yang katakanlah orang pasti takut lah ya. Mental pasti di hadapan mungkin pihak perbankan pasti turun. Tapi begitu ikut PBTR pulang ke rumah merasa yakin. Karena kita tahu positioning kita di mana. Nah, itu yang kami dapatkan di PBTR itu. Jadi kami tahu positioning kita di mana sehingga apa yang harus kita lakukan saat menghadapi mereka itu kami siap. Jadi lebih jelas teknis-teknisnya, langkah-langkahnya. Karena banyak yang laporan itu atau keluhan nih, terutama para netizen atau teman-teman pengusaha di luar sana nih, para pengusaha senior, mereka merasa ketakutan, Pak. Loh, nanti kalau misalnya saya dilelang bagaimana? Kemudian, kan? Kalau saya dilelang bagaimana? Kemudian kalau saya ditagih seperti apa? Ditelepon, saya kan malu gitu. Saya takut sama orang bank, kemudian dilelang dan sebagainya. Dulu ada perasaan itu juga, Pak? Manusiawi mungkin ya? Awal sebelum ikut PBTR, iya. Dan saat ini pun masih banyak, Mas. Masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang datang nih ke rumah konsultasi gitu kan.
masih merasa malu, khawatir, setelahnya nanti gimana. Itu kekhawatiran terbesar orang-orang. Tapi begitu sepulang dari PBTR, kami itu mantap. Istri itu sudah siap. Ibarat kata, kalau kita setelah ini harus jadi kontraktor, kami siap. Istri sampai bilang, serius Mi? Iya, siap. Luar biasa. Yang penting urusan kita selesai, Allah ridho sudah. Apa yang dulu didapatkan dari sesuatu yang Allah nggak ridho, sudah kita lepaskan saja. Seperti itu. Jadi sampai sepulang dari PBTR itu, istri sampai menyampaikan, sudahlah, kalau memang setelah ini kita harus tidak punya apa-apa, aset semuanya lepas, saya siap untuk jadi kontraktor. Masya Allah, istri full ya, support ya. Makanya setelah itu saya mantap sudah. Jadi ya sudah, kita niatkan cuma satu saja, Allah ridho apa yang kita lakukan. Betul. Dan alhamdulillah sampai, bukan kami nggak ikhlas, kami sudah mencoba untuk coba lepas semuanya, tapi qadarullah sampai belum ada yang ini, dan mudah-mudahan bisa selesai secepatnya. Alhamdulillah, amin. Karena kan kadang banyak gini Pak Yudi, banyak orang yang ingin lunas utang tapi nggak mau melepas kemelekatan misalkan ya, asetnya tuh dipeluk erat-erat gitu ya. Betul. Dan kemudian utangnya malah nggak lunas-lunas. Tapi justru banyak teman-teman di MTR ketika sudah ikhlas, tulus, ridho karena Allah gitu ya, mereka justru ingin menjual gitu. Tapi justru sampai sekarang nggak laku-laku gitu. Juga yang dan malah utangnya malah udah lunas duluan. Betul. Gitu ya. Karena gini, kejadian juga begini. Banyak orang yang merasa malu, khawatir, itu tadi untuk melepas asetnya, untuk menyelesaikan permasalahan utangnya itu tadi. Di sisi lain, karena mereka berfokus pada masalahnya, akhirnya do nothing, ya akhirnya jalan di tempat. Betul. Itu yang banyak kejadian. Betul. Masya Allah, ini ilmunya banyak banget nih. Mumpung Pak Yudi di sini ya, kita serap semuanya. Dan di PBTR teknik pelunasan dengan penghapusan bunga juga ya, dapat ya. Alhamdulillah, semua kami selesai tanpa membayar BDO. BDO ya. Tuh, teman-teman mau nggak utangnya miliaran bisa lunas dengan penghapusan bunga, denda, dan ongkos-ongkos lainnya? Kan enak banget seperti itu, bebas utang dan juga bebas riba ya. Nah, masih bersama dengan Pak Yudi. Nah, kemudian Pak Yudi kan artinya kemarin-kemarin butuh cash ya, memperbaiki bisnis dan sebagainya, akhirnya ikut ke MBUBB dan BIMIM ya. Nah, apa yang bisa Pak Yudi sampaikan atau rasakan dengan istri ini mengenai MBUBB? Mungkin kelas bisnis banyak, Mas. Jadi untuk membenahi dan memperbaiki bisnis kita itu kelas bisnis banyak. Tapi yang saya dapatkan di MMC ini beda. Beda ya. Beda. Karena selain kita membenahi bisnis secara actionnya di dunia bisnis, secara syariah kita juga dibenarkan, dibetulkan, dibenerin. Nggak asal bisnis ya? Nggak asal bisnis. Jadi banyak kelas yang kami ikuti setelah mengenal MMC ini, salah satunya kegiatan yang program rutin yang kami dapatkan setelah ikut MMC, salah satunya melalui kelas IBM. Jadi kita belajar tentang fikih muamalah, itu yang kami rasakan benar. Jadi kita benahi bisnis, tapi kalau seandainya kita masih melakukan akad-akad batil, niscaya juga mendapatkan kemudahan dari Allah, karena jelas di situ Allah nggak ridho. Nah, itu yang kami pelajari, bahwa kita tidak hanya membenahi sisi bisnis kita saja, tapi kita benahi secara syariahnya juga. Jadi akad-akad yang kita lakukan yang selama ini, oh ternyata batil, oh ternyata jadi lebih berhati-hati ya. Iya, betul. Nah, kalau dulu main sikat aja. Akhirnya apa? Yang kami dapatkan, yang biasanya di waktu-waktu tertentu itu kami rasakan itu kering nih istilahnya, orang-orang bisnis itu kering. Qadarullah, itu nggak ada lah kayak gitu. Jadi sehingga bisnis rasanya ya jalan aja, jalan. Hasil yang kita dapatkan itu berasa lebih daging gitu loh, Mas. Lebih daging. Ya, lebih daging. Kami rasakan, kami kumpulkan, alhamdulillah. Itu yang kami dapatkan kemarin. Dan selesai beberapa titik itu. Iya, itulah yang dinamakan keberkahan ya, Pak ya. Beda ya rasanya ya. Amin, insyaallah. Nah, yang terakhir nih Pak Yudi, masih banyak teman-teman di luar sana nih, para pengusaha senior ya atau business owner, mereka sekarang masih terjerat utang miliaran dan mereka kebingungan Pak Yudi. Apa yang harus saya lakukan ya gitu kan? Ada pesan-pesan mungkin dari Pak Yudi yang ingin disampaikan ke teman-teman di sana ya, agar mereka bisa bergerak, bisa action untuk berikhtiar untuk bebas utang miliaran. Silahkan.
buat saudara-saudara saya yang ada di luar sana yang belum kenal MMC, satu sampel saja. Satu sampel. Setelah saya kenal MMC dan saya harus menginfakkan sekian rupiah saya untuk mengikuti program ini, saya tidak pernah menyesal sama sekali. Karena apa? Saya merasakan bahwa saya jahil, saya fakir ilmu. Alhamdulillah kenal MMC. Apa yang saya sudah keluarkan itu kurang dari apa yang saya dapatkan. Artinya yang saya dapatkan itu lebih dari apa yang sudah saya keluarkan. Menang banyak. Menang banyak. Sekali lagi kita menang banyak. Kenal MMC pasti menang banyak. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, masih gundah, masih gelisah, masih khawatir bagaimana cara menyelesaikan masalah kehidupan kita, jangan khawatir. Ada Allah. Insya Allah mudah-mudahan melalui wasilah kenal MMC, kita bisa satu persatu menyelesaikan, mengurai benang-benang yang ruwet itu, menjadi selesai semua permasalahan hidup kita, terutama masalah utang. Masya Allah. Siap Pak Yudi. Terima kasih banyak Pak Yudi. Ini luar biasa nih insight-nya gitu ya, pengalamannya, ilmunya ini luar biasa sekali, sangat berarti. Saya dari tadi merinding. Kita doakan Pak Yudi, mudah-mudahan sisa utangnya yang masih ada sekarang bisa cepat segera ya lunas, kemudian bisnis juga makin berkembang ya. Nah, begitu juga dengan teman-teman para pebisnis senior dan para bisnis owner ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan kesempatan ini Pak Yudi mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dan mudah-mudahan bisa segera ambil langkah untuk segera mengenal MMC lebih dalam ya. Ikuti pembelajarannya langsung, jangan terus menunggu, jangan terus menunda. Kalau Pak Yudi aja bisa, insya Allah Anda juga bisa ya. Insya Allah sebesar apapun utangnya itu bisa lunas dengan ridhonya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di podcast MMC MTR Miliarder Club selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.